Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan guru SMK Negeri 1 Tambelang, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan atau menghadirkan undangan kami dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Tambelang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di forum diskusi ini. Rekan saya, diskusi kali ini kita akan dibimbing oleh Pak Dadang selaku calon guru penggerak angkatan 10 di SMK Negeri 1 Tambelang. Untuk pertama-tama kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara ini sudah kita buka dan untuk Pak Dadang saya persilakan dengan segala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul dalam rangka membagikan pemahaman kami dalam rangka membagikan pemahaman pembelajaran budaya positif yang kami pelajari di guru penggerak. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tambelang, Bapak Haji Separuh SPDN, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Teguh Wiono, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang UBIN, Bapak Hendi Riyadi, Hendi SPD, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja sambil barangkali mohon maaf, saya persilakan sambil menyambi santapan yang mungkin kami mohon maaf apabila jamuan yang mungkin diberikan kurang memenuhi harapan dari Bapak Ibu semua sekalian. Tapi namun daripada itu kehadiran Bapak sangatlah kami harapkan untuk membagikan pemahaman kami, pembelajaran yang pernah kami lakukan, budaya positif dalam penerapannya di sekolah. Bapak Ibu, berbagi pemahaman budaya positif yang saya dapat melalui pengalaman dan pembelajaran di sini adalah yang pertama, kita buat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu ya. Berbagi budaya positif ini pengalaman pembelajarannya apa jika misalnya yang pertama di sini seluruh peserta diharapkan tenang dan tertib. Kemudian yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Yang ketiga, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang keempat, jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta yang lain diam dan mendengarkan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Kira-kira dari keyakinan kelas ini, materi berbagi budaya positif ini ada yang mau ditambahin nggak, Pak? Cukup ya? Cukup ya, Pak ya? Ada? Buktikan barangkali? Cukup? Baik, saya lanjutkan. Nah, tujuan dan konsep berbagi pemahaman yang saya pelajari di guru penggerak ini yang fokus pada topik budaya positif yang nanti akan kita terapkan di sekolah adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol
restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, hemat saya, menurut pemahaman saya, budaya positif itu adalah merupakan menanamkan, penerapan, menumbuh kembangkan nilai-nilai budi pekerti luhur, nilai-nilai kebaikan, serta nilai-nilai keyakinan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan dimensi nilai profil pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini saya ambil sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka. Ya, jadi budaya positif yang menurut hemat saya adalah bagaimana upaya kita sebagai guru dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai budi pekerti luhur sesuai dengan harapan matching dengan kurikulum mereka, yaitu dimensi nilai profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, perubahan paradigma belajar mengacu pada pergeseran cara pandang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, maka dari menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademis dan karakter siswa. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya melihat ya filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dalam mendidik, dalam membina anak-anak kita di sekolah berusaha berupaya untuk berfokus sama murid, harus melayani murid, harus sentral terhadap murid. Nah, berikut adalah elemen atau kunci dari paradigma perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kita sebagai pendidik tentunya dapat merefleksikan anak-anak kita dengan berbagai macam latar belakang kultur budaya, latar belakang pendidikan, orang tua, latar belakang lingkungan, dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Nah, bagaimana kita menanggapi siswa, bagaimana kita melayani siswa, seperti kita merawat anak kita, seperti kita sebagai petani yang menanam padi, yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu dari benih-benih sampai menikmati hasil panen. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, lurus, penilaian otentik, dan berbasis kompetensi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran kita, apalagi kita adalah jurusan SMK, ya. Jadi penggunaan teknologi dan anak sekarang itu memang kita jangan sampai tertinggal. Nah, ini kadang menjadi paradigma kita dalam mengajar. Ada mohon maaf, misalnya ada kekurangan kita guru, gitu misalnya tidak adaptasi dengan perkembangan teknologi, maka ya kita akan tertinggal dengan anak yang memang zamannya adalah sesuai dengan kodrat zaman alamnya yang sekarang. Kemudian untuk penilaian otentik dalam pembelajaran, kita diminta harus betul-betul objektif, harus betul-betul berdasarkan asesmen yang termuat dalam kurikulum yang sudah ditentukan oleh sekolah, juga berbasis tentunya kompetensi. Nah, yang keempat, yang ketiga, maaf, tulisannya pengembangan karakter, berarti fokus masih ya. Pengembangan karakter soft skill, Bapak Ibu semua, kita di dalam pelatihan itu kemarin saya kebanyakan adalah SD, SMP. Di SMK kebetulan di angkatan kami ada 3 orang, SMK, dan termasuk kita di SMA, 1 SMA. Nah, pengembangan karakter dalam soft skill ini, penanganan anak-anak yang mereka di SD dan mereka yang di SMP, ini yang sering saya bahas. Penanganan kami, Bapak Ibu, termasuk kita di sini, itu berbeda-beda dengan karakter anak kita.
yang ya dengan dunia mereka gitu ya, mereka senang berpola, bertingkah laku dan berperilaku. Bahkan ada bahasa-bahasa yang perlu kita dengar dari bahasa mereka yang perlu kita benahi barangkali seperti itu. Nah kemudian soft skillnya, karena kita mengacu lulusan yang kita harapkan, tentunya sekolah kita punya harapan besar ketika mereka kayak misalnya Pak Hendy kemarin misalnya gitu ya, di anak-anak di untuk kerja di Jepang, kalau mentalnya, soft skillnya kurang, berarti tugas PR kita yang masih belum untuk supaya bisa kita tingkatkan pendekatan motivasi intrinsiknya yang harus betul-betul ditanamkan agar bisa menjadi berbudaya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi dengan industri. Nah, di budaya positif yang kelima ini adalah kita berusaha, karena kita adalah SMK, setiap industri ya atau sekolah harus bisa menjadi partner atau bagian atau mitra daripada industri itu sendiri. Dan yang keenam adalah lingkungan pembelajaran yang mendukung. Ya tentunya dengan sarana dan prasarana di sekolah kita, ya mudah-mudahan kedepannya sekolah kita dengan keterbatasan mungkin dan lain sebagainya halnya bisa terpenuhi semuanya. Kemudian yang terakhir adalah yang inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah di sini Bapak Ibu saya contohkan perubahan dari paradigma belajar. Perubahan dari paradigma belajar adalah contoh implementasi paradigma positif dalam SMK. Nah di sini saya ibaratkan SMK XYZ sebagai studi kasusnya. Yang pertama adalah pendekatan kolaboratif. SMK XYZ bekerjasama dengan perusahaan teknologi untuk merancang kurikulum yang relevan dan menyediakan fasilitas laboratorium dengan peralatan canggih. Sebenarnya itu sudah lama menjadi impian saya pribadi, bahwa pengen ada kolaborasi dengan industri yang menyediakan fasilitas sarana praktek, sarana belajar sekolah karena kita kejuruan yang bisa menyediakan fasilitas lab sesuai dengan kebutuhan masyarakat di industri saat ini. Itu alur yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelas berbasis proyek setiap semester. Nah, di mana siswa di SMK XYZ mengerjakan proyek nyata yang diberikan oleh mitra industri. Jadi pekerjaan-pekerjaan dari mitra industri bisa diberikan sebagian kecilnya oleh sekolah. Kemudian dukungan emosional. Ya artinya di sini adalah kita sebagai sekolah memiliki program mentorship di mana ada siswa atau lulusan yang membimbing junior mereka serta layanan konseling. Ya buat guru BK ini Bu Tati ya memberikan motivasi atau dorongan yang dapat membantu siswa dalam mungkin ada masalah menghadapi stres dan masalah pribadi. Nah, paradigma perubahan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan SMK yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang kuat, tetapi juga mempunyai karakter yang baik, yang mempunyai kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dalam dunia kerja yang dinamis. Jadi tujuan yang perlu digarisbawahi di sini adalah harapan besar dari paradigma perubahan belajar ini. Kami kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita nanti Bapak Ibu punya ini pemahaman saya, punya memiliki keterampilan tidak hanya mendengar tapi juga karakter yang kuat dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dalam dunia kerja yang dinamis, fleksibel, gitu. Berikutnya, nah ini adalah motivasi perilaku. Kalau tadi paradigma perubahan, berikutnya yang kedua adalah motivasi perilaku manusia pada budaya positif.
menurut dari Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, nama total saya ya. Menyatakan ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini motivasi dalam diri manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa sih yang menghindari ketidaknyamanan itu? Apa sih yang mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu? Nah, motivasi ini kita ada di level mana? Gitu. Ya. Nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya untuk orang tipe menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang kedua yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, ya, dari motivasi hukuman ini, di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Maka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi juga bersifat eksternal. Nah, yang ketiga di sini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang-orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan merasa melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukannya nilai mereka yang yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi untuk dua motivasi perilaku ini, hukuman kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu biasanya kita berada di posisi ini, Bapak Ibu. Nah, untuk posisi ini ada juga di posisi ini, ya. Nah, tinggal kita kira-kira dalam diri kita mana yang dominan di antara 3 posisi ini. Barangkali. Kemudian pertanyaan pemantik motivasi perilaku kita sebagai guru. Pertanyaan pertama, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, ini anggap masalah kita saja seperti itu, dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar guru kita? Ya, nanti saya akan kasih, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita, bagaimana hasilnya pada perilaku murid kita. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebaikan apa yang kita berusaha tanamkan pada murid di kelas dan di sekolah kita. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua dituliskan di kertas lembar biar jadi koreksian juga buat saya.
Iya. Dari tiga itu yang kira-kira tiga-tiganya apa gitu? Iya. Tiga-tiganya di sini. Banyak. Saya baca lagi baik. Yang pertama, pertanyaan pemangku kita sebagai guru. Nah, ini pertanyaan jujur kita ya. Kira-kira yang pertama ini, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, terus nggak ada surat teguran guru yang datang terlambat, juga tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid kita di sekolah? Satu. Ya, mohon ditulis. Ya. Kemudian yang nomor dua, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menerapkan disiplin positif. Jadi strategi apa yang kita terapkan disiplin positif bagi murid-murid kita dan bagaimana hasil perilaku yang dilakukan oleh murid kita. Bagaimana hasilnya? Dalam lagi pertanyaan kedua, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita, terus hasilnya pada perilaku kita itu apa? Nomor dua. Nomor tiga, pertanyaannya adalah nilai-nilai kebajikan apa yang kita berusaha tanamkan pada murid di kelas dan di sekolah kita. Nah, ini adalah hasil dari motivasi kita, Bapak Ibu. Ya, kira-kira apa yang mau kita tanamkan sama murid kita, agar kita sendiri yang mau menanamkan, gitu. Nilai-nilai kebajikan apa? Apa harapan kita dengan murid kita yang sekarang itu apa? Begitu. Nomor dua, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif, menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Setidaknya ketika kita ngajar di kelas, kalau tingkat kesesuaian lebih luas, tapi kita sebagai guru di kelas strategi apa? Strategi di kelas kita apa? Di kelas sudah? Belum. Yang sudah? Boleh sebutkan? Tapi sebelumnya hanya 3. Share. Baik, jadi ini adalah pertanyaan pemantik kita ya, Bapak Ibu ya, yang kita lakukan terhadap motivasi kita buat kita sebagai guru, baik ketika kita di kelas ataupun dengan hal lain. Ya, baik, terima kasih.
Baik, tentunya hal kecil Bapak Ibu semua ya mempunyai, kalau saya lihat di sini, nilai-nilai yang khusus yang bisa diterapkan, nilai-nilai positif atau disiplin positif bagi siswa. Terlahir dari hati nurani kita sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik yang menginginkan murid-murid kita tentunya menjadi yang terbaik dan terbaik, yang baik dan lebih terbaik lagi. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini yang pertama adalah semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau disebut dengan survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan atau freedom. Yang seterusnya adalah kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Jadi kelima dasar kebutuhan ini Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, seandainya murid kita ada hal-hal melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih dalamnya, mari kita lihat satu-satu kelima kebutuhan dasar ini. Di sini sudah di dalam bentuk lingkaran. Yang pertama ini bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa terima. Kemudian ini kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dilanjutkan dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah penguasaan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, ya, pengen punya anak, sama itu bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan meliputi kebutuhan akal, perasaan, aman. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, di mana kebutuhan ini 3 kebutuhan berikutnya, ya, seperti kebebasan, kesenangan, dan penguasaan, untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayakan hidup tanpa kenikmatan apapun bisa menjadi menyedihkan. Dan terakhir adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini adalah contoh kebutuhan dasar yang dipenuhi. Nah, di sini kita ambil kasusnya adalah tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih nyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar.
Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, di sini ada tabel jawabannya. Ini jawaban Dimas dan ini kebutuhannya. Dari kasus di sini, pernyataan seperti ini adalah ada aku merasa bangga dan keren. Nah, kebutuhan dasar di sini masuk kategori penguasaan. Kemudian bisa berjalan, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, jawaban Dimas ini masuk kebutuhannya adalah kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian contoh kebutuhan berikutnya adalah aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, di sini adalah kebutuhan kebebasan. Terakhir, menyetir mobil itu seru. Itu adalah kesenangan. Nah, berikutnya di sini saya minta Bapak Ibu nanti mengisi, tapi isinya pakai tabel ya. Coba kita pikirkan bagaimana selama ini kita memenuhi kebutuhan dasar kita, mulai dari diterima, bisa, bebas, senang, dan diterima. Ya, berdasarkan lingkaran dengan nama orang, benda, ataupun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar itu, dari kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu nanti membuat di kolom komentar bisa, kemudian bebas, apa, senang apa saja, diterima apa saja, diterima di desain apa saja. Setiap bagian lingkaran dengan nama orang, boleh orang yang terdekat keluarga kita, boleh benda-benda yang terdekat yang kita miliki, mobil, motor, apapun yang memenuhi setiap kebutuhan dasar itu, dari kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Nah, nah ini silakan Bapak Ibu. Hah? Enggak, emang itu bukan. Ini kalau komentar di komentar ya. Udah? Mohon dikomentari yang lingkarannya aja dulu Bapak Ibu. Iya. Kalau mau ini Pak. Ini biru yang baik. Master bisa ya? Kita bisa. Letakkan tiket ke dalam bingkai. Iya, warna ini. Ini salah benar-benar. Aku sih nggak bisa.
Semua bisa dikecilin gitu maksudnya. Saya tidak info seperti apa ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ya Bapak Ibu. Nah, yang Pak ini diisi di komentar aja. Yang ini isinya di dalam lingkaran. Yang ini aja, nggak usah di komentar komen aja. Ini komen. Mana komennya? Iya, ada komen. Ini Bunda, komen di komen lagi. Iya, dalam lingkaran itu kan? Iya, Mbak. Maksudnya kan ini dapat lingkaran nih, itu misalnya bebas kayak apa aja. Gitu. Terus ini kan baru ini terpahami itu. Saya belajar saat itu dan pengalaman saya dapat diterima. Komentarnya bisa Diklik komen. ini tuh kayak gambar. Jadi nggak bisa nambahin. Like dong bisa, like tapi komen nggak bisa. Like dong. Iya, like doang. Komennya pakai sticky note aja. Maksudnya ini, tapi kan bisa dibukain doang, nggak bisa dikomenin. Oh, Ada, bisa dong. Bawahin, komen, tarik. Ya kita kan perlu adaptasi, ya. Kita perlu beradaptasi daripada perkembangan teknologi. Terima kasih. Sudah diisi di situ keterangannya? Isi apa? Isi kebutuhan kita. Tadi berdasarkan baik itu benda, orang yang ada di sekitar kita, yang menjadi kebutuhan dasar kita itu apa? Rasa senangnya di mana, kebebasannya seperti apa, barangkali. Jadi kayak diterima komen sayang tidak jual gitu. Ya. Itu kata gue tolong. Ya, betul ya. Baru bisa dong. Diterima sayang tidak jual gitu. Enter ini Pak. Enter kiri. Aduh. Terus gimana itu? Langsung dikirim. Kenapa itu? Ya. Baru nyontek. Baru satu.
Dulu itu enggak. Iya, di posnya di Ada 4 bisa. Ini saya bahagia saat itu dan pengalaman saya dapat diterima di tempat kerja. Saya senang menjadi guru karena saya saya senang menjadi guru karena saya membagikan keluarga saya. Diterima Bapak. Ini kan jawaban-jawaban ini yang menjadi motivasi kita Bapak Ibu. Gitu. Ya, diterima disayang, bisa bebas, kemudian senang. Gitu. Sayang anak, ya semua orang sayang anak ya. Ini adalah jawaban kita ya seperti itu. Sayang jujur emang. Baik. Baik. Ya, baik ya. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi materi berikutnya tadi sampai di jadi tadi kita sudah mengisi kebutuhan dasar kita. Ya. Berikutnya adalah baik. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi, di mana kita ambil dari istilah dari Boston lagi bahwa dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 2009 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu perlu adanya peninjauan ulang terhadap murid-murid kita. Apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum. Nah, kita sebagai guru nanti masuknya pada posisi kontrol yang mana? Apakah satu penghukum, atau yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian posisi teman, yang keempat adalah posisi pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini kita lihat posisi penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ataupun kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, kita sebagai guru ini apakah sebagai penghukum? Mari kita sama-sama refleksi diri Bapak Ibu. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah biasanya kita kalau bahasa perbal murid itu, kamu selalu saja salah, gitu kan? Salah mulu, ngapain lu, gitu kan ya? Kalau marah-marah sama murid, yang kalau kita misalnya posisi penghukum, selalu pasti yang terakhir datang kelam mulu, begitu ya. Jadi udah mengejas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Jadi sifatnya ini adalah memaksakan, yaitu caranya. Kemudian cara yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, sebagai guru, ketika kita bisa melakukan posisi membuat rasa bersalah ini adalah posisi biasanya guru akan bersuara dalam hal tersebut. Membuat rasa bersalah ini, siswa akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah. Jadi seolah siswa merasa bersalah gitu. Dihukum atas
atas kesalahannya sendiri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti biasanya begini. Kalau untuk guru, ya, ibu sangat kecewa atau bapak sangat kecewa jika sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gitu kan? Kemudian bahasa berikutnya, gimana coba? Jadi kita mau seolah-olah mengajak berpikir anak seolah dia merasa bersalah nantinya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, kamu terlambat, kamu datang, kamu nggak hadir di sekolah, kamu bolos, dia akan berpikir. Kemudian di posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu adalah untuk posisi membuat si merasa bersalah. Nah, ketika kita guru sebagai posisi teman, di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman, ya biasa gaya teman gitu ya Bapak Ibu, bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, itu sering terjadi di kita. Kemudian posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, jadi kadang ada dampak negatif dan buruknya. Nah, di sini mempengaruhi humor itu bisa mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, guru-guru dengan model posisi kontrol teman ini, ayo bantulah bapak, demi bapak, usahakan, tolongin bapak, bisa begitu. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya. Kemudian ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti bapak atau ibu bantu beresin, ya. Nah, hal negatif dari posisi teman kita sebagai guru jika melakukan posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, gitu ya. Jadi ada di dalam murid itu terbesit pikiran seperti itu Bapak Ibu. Ya, murid merasa kecewakan dan gak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu, tidak berlaku untuk semua guru. Begitu, ya. Kalau memang posisinya yang kita terapkan adalah posisi teman. Sementara kita di sekolah berharap bahwa penanganan berbagai macam kasus ini di 5 kontrol ini adalah harus dengan di mana kita murid tergantung pada guru tersebut. Berikutnya yaitu adalah pemantau. Nah, kalau kita sebagai pemantau ini menurut saya nyaman-nyamannya kita sebagai guru hanya memantau anak, ya, mengawasi, ya, tapi tetap kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang ada. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ya. Kemudian kita sebagai seorang guru juga menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya ketika kita menjadi guru sebagai posisi pemantau di 5 posisi kontrol institusi adalah peraturannya apa? Kita balik tanya ke murid. Nah, kenapa kamu melanggar? Gitu. Apa yang salah yang kamu lakukan? Sanksi apa atau maksudnya apa? Jadi itu adalah kita guru sebagai posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir, nah ini adalah posisi yang manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer ini lebih lebih solutif kalau menurut hemat saya. Posisi terakhir di sini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, jadi seolah di interview, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terus kita sebagai manajer ini, guru, ya, memiliki keterampilan di posisi teman, bisa sebagai pemantau, ya, yang demikian itu bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan guru kita menjadi manusia yang tertentu, kembali kepada mendekat, maksudnya mandiri bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Nah, di posisi manajer ini, murid diajak menganalisa kebutuhan dirinya sendiri. Jadi digali ke apa masalahnya, kenapa bisa seperti itu. Jadi digali terus keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh siswa maupun kebutuhan jadi kebutuhan yang diperlukan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada seorang manajer. Posisi seorang manajer, kita sebagai guru akan berkata, nah di sini adalah manajer akan menanya ya, kita guru apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apa kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada masalah, dibuat solusinya. Gimana solusinya? Begitu. Jika memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya agar lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita sebagai guru, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena ini Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol restitusi. Kita boleh lihat videonya, cuplikannya. Dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Ini 5 kontrol ya, kita saksikan sama-sama. 5 kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nalem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis guru saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, tadi itu ya cuplikan tentunya dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira mana yang sebagai guru kita ingin capai Bapak Ibu? Di posisi kontrol yang mana yang kira-kira ingin kita capai untuk memerdekakan anak kita, bertanggung jawab dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Posisi kontrol yang mana yang kira-kira kita mau terapkan? Berarti posisi kontrol manager, ya. Tentunya kalau kita lihat tadi di 5 posisi kontrol tersebut, ya, kita berupaya walaupun membutuhkan proses yang panjang sebagai posisi manajer dalam menangani berbagai macam anak. Tentunya kita sebagai guru juga kita berupaya menjadi ketika menangani kasus atau permasalahan yang ada di murid, setidaknya mendekati kontrol manajer. Nah, di sini materi berikutnya adalah keyakinan kelas, di mana yang tadi di awal saya sudah tanamkan nilai-nilai luhur kebajikan budaya positif. Menurut hemat kami dalam pola pembelajaran guru penggerak ini adalah menanamkan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa maupun agama dan lain sebagainya. Nah, keyakinan akan nilai-nilai kebajikan ini bahwa mendekatkan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri atau istilahnya adalah motivasi intrinsik. Nah, salah satu nilai kebajikan yang diatur dalam pendidikan pada kurikulum Merdeka adalah profil belajar Pancasila sesuai dengan budaya positif kita dan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka, di mana di 6 dimensi profil belajar Pancasila ini yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ada akhlak pribadi, ya, akhlak kepada manusia, alam, akhlak juga kepada negara. Kemudian yang kedua adalah mandiri, kesadaran diri dan situasi regulasi. Dan yang kita jaga juga, ya, yang ketiga adalah dimensi gotong royong, di mana ditanamkan nilai-nilai kolaborasi, kepedulian serta berbagi. Dan berikutnya adalah berkebinekaan global. Ya, di dimensi ini membuat, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Kemudian yang kelima adalah penalaran kritis, di mana harapan yang nanti akan kita penuhi adalah siswa-siswa murid kita memperoleh dan memproses informasi, analisis, dan evaluasi penalaran. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, mempunyai gagasan, ya, original gagasannya, mempunyai karya-karya pun original, dan keluasan berpikir. Nah, di sini kita kirimkan lagi ya, kayak tadi ya, di Padlet ya. Kalau di laptop ini bisa cuma di tembok ya. Jadi nanti saya minta nanti Bapak Ibu dari keyakinan kelas ini kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita.
Jadi ini ada suara pendapat dalam kelas ketika kita mengajar di kelas. Saya minta misal di sini contohnya kita pengen siswa kita datang tepat waktu, gitu ya. Ini adalah saya ambil salah satu contohnya. Nah, jadi Bapak Ibu kayak tadi bikin di lagi nilai-nilai keyakinan kelasnya. Ada lagi ya? Bisa nggak ya? Bisa. Di tembok kan? Ini. Jadi kayaknya masih bisa dan sama ada Bapak Ibu. Di yang tadi kayaknya masih bisa. Enggak di itu. Bukan gitu. Ya, Bapak Ibu saya share lagi di terdepos ya. Iya, kalau ini Pak bukan resmi sekolah. Ya, silakan. Di grup Pak, tutup dari. Ya, ini keyakinan saya isi komentarnya Bapak Ibu ya. Disiplin, tanggung jawab, ya ini keyakinan yang memang harapan kita ya. Kasih nama dong, jangan anonim. Namanya anonim terus. Ya, baik disiplin dan bertanggung jawab, semangat dalam belajar, aktif dalam pembelajaran bertanya. Nah, ini adalah harapan-harapan kita ya Bapak Ibu. Kemudian situ apalagi menggunakan bahasa yang baik, datang tepat waktu, apalagi sama dong dari tepat waktu. Apalagi nih, ya saya rasa sudah cukup ya. Baik, tadi sudah kita lihat. Berikutnya kita simak lagi ya video berikutnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi.
Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita akan bahas, tapi sebelum kita bahas segitiga restitusi, ya, kita tonton dulu video bagaimana segitiga restitusi ini dan penanganannya seperti apa, menggunakan pendekatannya bagaimana. Mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh. Kayaknya khususnya ini Bapak Ibu. Ya, siap Bapak. Kemudian tiba-tiba ke ruangan saya. Ya Pak, saya sebenarnya masa saya jadi bolos, padahal saya yang berupa ingin menjadi lebih baik, malah saya jadi sulit. Jadi saya mulai Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah dan kesal apabila dilakukan hal yang sama. Iya Pak, jadinya Terus apa yang sudah lakukan? iya Pak, kalau saya dipaksa makanya saya ikut. Pasti kamu melakukan itu bukan tanpa alasan. Udah mati belum itu? Padahal kayak ini. Ya, wajar. Kamu membawa Dia lagi ngebaca itu. ini apa? Iya, kamu membawa tersebut tentu yang dapat lebih parah. Aslinya tuh kayak gini ya Pak. Aslinya kayak gini. Kira-kira tindakan kamu yang dilakukan sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak Pak, karena tidak sesuai dengan saya sebagai siswa. Jadi kira-kira keyakinan atau mana yang itu sesuai dengan keyakinan kamu? Menghargai orang lain dan menghormati orang lain adalah sungguh perbuatan yang terpuji loh. Jadi kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya bersedia memperbaiki kesalahan. Nah, bagaimana kamu menjadi orang seperti itu loh? Bisa memaafkan dan bisa menghargai orang lain. Kalau menjadi seorang pemaaf, saya menghargai dan saling menghargai. Baik, tapi dengan demikian kita akan memperbaiki masalah ini dengan solusi yang terbaik. Mari sama-sama kita saksikan ya. Bagaimana perasaan kamu kemarin setelah mengikuti praktek segitiga SPBC? Ya, baik. Saya sangat itu karena walaupun kita butuh teman, hidup sosial, tidak bisa hidup sendiri. Boleh? Ya, jadi tetap jaga persaudaraan, jangan jatuh ke negara, kalian kecil,
bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa sebuah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Ya, baik. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi segitiga itu melihat yang tadi kita lihat videonya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana teori kontrol yang kita lakukan semua pelaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang bisa kita bangun dan kita gali dari siswa kita terkait masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi masing-masing kita tentunya masing-masing punya motivasi intrinsik di dalamnya. Nah, segitiga restitusi ini dipresentasikan dalam 3 sisi. Nah, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu-satu. Ya, banyak guru yang sudah menggunakannya dengan berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui teori restitusi ini. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah, di mana di sisi validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang kita ajukan ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dasarnya apa. Dan kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kemudian yang pertama ini ya, tadi yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, ini terakhir Pak, ini menanyakan keyakinan. Nah, di sini ini adalah sesi yang terakhir Bapak Ibu biasa digunakan kalau kita setelah menangani masalah yang ada keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian ingin menjadi orang seperti apa. Nah, yang kedua di sini adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas nilai-nilai kebajikannya. Nah, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari kata bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mau kritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin menjadi dia reflektif, ya, maka kita harus meyakinkan anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini adalah kata-kata yang kita bisa terapkan Bapak Ibu dalam penerapan segitiga menstabilkan identitas. Kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan,
kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian kalimat-kalimat ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bisa juga dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini nanti konteksnya biasanya pada permasalahan yang bermacam-macam. Setidaknya kita guru punya bahasa seperti ini yang menggali tindakan-tindakan yang salah yang kita dukung. Gitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, nah, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga dan terakhir, paling segitiga diskusi yang menanyakan keyakinan, di mana bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama tingkah laku yang salah divalidasi, langkah kedua maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini yang mengukur keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, pentingnya kita sebagai guru, Bapak Ibu, ya, menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang ingin mereka inginkan. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Kemudian kebanyakan anak-anak kita akan mengatakan iya, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, kita sebagai guru dapat membantunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang bisa menggali dalam potensi dari permasalahan yang ada. Demikian, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan oleh kita di sekolah kita, membawa SMK Negeri 1 Tambelang menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.